warga negara. Persoalan yang paling mendasar hubungan antara negara dan warga negara adalah masalah hak dan kewajiban negara. Demikian pula dengan warga negara sama-sama memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Sesungguhnya dua hal ini saling terkait, karena berbicara hak negara itu berbicara tentang kewajiban warga negara. Demikian pula sebaliknya, berbicara kewajiban negara adalah berbicara tentang hak dan warga negara. Kesadaran akan hak dan kewajiban sangatlah penting. Seseorang yang semestinya memiliki hak namun ia tidak menyadari, maka akan membuka peluang bagi pihak lain untuk menyimpangkannya. Demikian pula ketidaksadaran seseorang akan kewajibannya akan membuat hak yang semestinya didapat orang lain menjadi dilanggar atau diabaikan. Bagian A. Pengertian hak dan kewajiban. Banyak literatur yang mendefinisikan hak asasi sebagai hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Definisi ini tuh kurang tepat sebab muncul pertanyaan penting. Apakah sebelum lahir janin yang ada dalam perut tidak memiliki hak asasi? Pemahaman yang kurang tepat seperti itu biasanya memunculkan fenomena seperti di Belanda terkait dengan kode etik kedokteran kandungan. Manakala ada pasien yang secara medis dinyatakan hamil, maka dokter harus memastikan dan bertanya sampai 3 kali apakah ibu yang mengandung tersebut bahagia dengan kehamilan tersebut. Kalau memang ibu itu tidak bahagia atau tidak menghendaki kehamilan tersebut, dokter dapat melakukan aborsi terhadap janin tersebut. Aborsi adalah tindakan yang dilegalkan oleh pemerintah Belanda. Alasan diperbolehkan aborsi adalah bahwa setiap ibu yang mempunyai hak untuk hamil atau tidak hamil. Tidak dipikirkan tentang hak janin untuk hidup. Inilah problem mendasar ketika hak asasi manusia dipandang hanya melekat pada manusia sejak lahir. Akan lebih tepat dikatakan bahwa hak asasi melekat pada diri manusia sejak proses terjadinya manusia. Janin mempunyai hak hidup meskipun belum dapat berbicara, apalagi menuntut hak. Aborsi tidak dapat dibenarkan hanya karena orang tua tidak menginginkan kehamilan. Namun, tentu bisa dibenarkan manakala dan alasan-alasan khusus, misalnya secara medis kehamilan tersebut membahayakan sang ibu. Oleh karena itu, tepat kiranya mengacu pada pengertian hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 yang menyebutkan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan kebenarannya manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun kewajiban hak asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Ini adalah kewajiban dalam arti yang luas, yang tentu tidak akan dibahas semua dalam bab ini. Kewajiban terhadap diri banyak dibicarakan dalam ilmu terkait dengan kepribadian dan kesehatan. Kewajiban alam dibicarakan dalam etika lingkungan. Kewajiban sebagai makhluk Tuhan dibicarakan dalam agama. Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warga negara maupun antar warga negara dengan warga negara. Oke, saya akan melanjutkan materi dari Ayu. Dalam mata kuliah pendidikan kewargaan negaraan berbicara masalah kewajiban terkait dengan hubungan antar warga negara maupun antar warga negara dengan negara. Antara hak dan kewajiban harus dipenuhi manusia secara seimbang. Pada masyarakat barat, hak asasi lebih menjadi wacana yang dominan daripada kewajiban asasi. Hal ini bisa dipahami dari pandangan hidup masyarakat barat yang individualis. Pada masyarakat individualis,
Segala sesuatu dimulai dari diriku atau aku. Meskipun mereka tidak melupakan hak orang lain, karena pada masyarakat yang individualismenya sudah matang, justru kesadaran akan hakku didasari pula oleh pemahaman bahwa setiap orang juga ingin dihargai haknya, sehingga yang terjadi masing-masing individu saling menghargai individu yang lain. Berangkat dari hakku, inilah kemudian lahir kewajiban-kewajiban agar hak-hak individu tersebut dapat terpenuhi. Berbeda dengan masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat Timur, karakter masyarakat Timur lebih menekankan hak orang lain daripada hak dirinya sendiri. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Seseorang jarang ingin menonjol secara pribadi, namun cenderung lebih menonjolkan sisi kolektifnya. Hal ini banyak dilihat dari karya-karya sebenarnya, karya individu namun tidak diketahui identitas penciptanya, seperti banyak lagu-lagu daerah yang tidak dikenal siapa penciptanya. Sang pencipta seringkali menyembunyikan diri dari kolektivitas sehingga karya tersebut dikenal sebagai karya bersama. Misal Gundul-Gundul Pacul dari Pulau Jawa, lagu O Ina Keke dari Sulawesi Utara, tanpa kita mengetahui siapa pengarang sesungguhnya. Dalam kondisi masyarakat, demikian kewajiban lebih menonjol daripada hak, karena orang lebih cenderung berbuat untuk orang lain daripada diri sendiri. Ketika seseorang berbuat untuk orang lain yang itu dipahami sebagai kewajibannya, maka otomatis orang lain akan mendapatkan haknya. Demikian pula ketika orang lain menjalankan kewajibannya, maka kita juga mendapatkan hak kita. Perdebatan hak dulu atau kewajiban dulu bisa didekati dengan pendekatan yang lebih sosio-kultural dari masyarakatnya, sehingga kita lebih bijaksana dalam melihat persoalan hak dan kewajiban ini. Kartasaputra memberikan gambaran cakupan hak asasi manusia dengan skema sebagai berikut. Ada 6 skema cakupan hak asasi manusia, yaitu 1. Hak asasi pribadi, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. 2. Hak asasi ekonomi, hak memiliki, hak manfaat, hak membeli, hak menjual, dan lain-lain. 3. Hak asasi sosial dan kebudayaan, mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. 4. Hak asasi prosedural, mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. 5. Hak asasi politik, memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. 6. Hak asasi dalam perlakukan yang sama, hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Pandangan Kartasaputra ini menunjukkan keluasan persoalan hak asasi manusia yang akan terus berkembang seiring dengan perkembangan pemikiran dan kebudayaan manusia. Hal yang penting dalam persoalan hak asasi ini adalah apa yang menjadi titik tolak dari hak asasi tersebut berpusat pada manusia atau pada Tuhan. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengonstruksi hak asasi tersebut beranjak dari kebebasan manusia. Oleh karena manusia mempunyai kecenderungan memiliki kebebasan tanpa batas, maka mereka menuntut formalisasi hak asasi atas kebebasan itu. Misalnya tuntutan legalisasi perkawinan sesama jenis, pornografi, dan lain-lain. Hak asasi yang berpusat pada manusia akan mengesampingkan nilai-nilai keutuhan, sedangkan hak asasi yang terpusat pada Tuhan akan menjadikan nilai dan kaidah ketuhanan sebagai dasar perumusan hak asasi.
kebebasan manusia selalu ditempatkan kepada kerangka kaidah ketuhanan. B. Hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan dalam kehidupannya. Kebebasan yang dimiliki oleh manusia memunculkan konsep tentang tanggung jawab yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang secara kodrati anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua orang, termasuk negara, pemerintah, dan organisasi, wajib mengakui hak asasi manusia. Hak asasi bisa menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia menurut Bagirmanan yang dikutip juga oleh Bakri, yaitu membagi perkembangan pemikiran HAM Indonesia dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode setelah kemerdekaan. Pada periode sebelum kemerdekaan terlihat kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat yang digelorakan oleh Budi Utomo melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial Belanda. Perhimpunan Indonesia menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Syarikat Islam menekankan pada usaha-usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan dan diskriminasi. Partai Komunis Indonesia menekankan pada hak sosial dan menyentuh isu-isu terkait dengan alat-alat produksi. Industri Partij pada hak mendapatkan kemerdekaan serta perlakuan yang sama. Partai Nasional Indonesia pada hak politik, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri, mengeluarkan pendapat, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan dalam hukum, dan hak turut dalam penyelenggaraan negara. Dalam sidang BPUPKI terdapat perbedaan hak asasi manusia antara Soekarno, Supomo, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin terkait dengan masalah hak persamaan, kedudukan di muka hukum, pekerjaan dan penghidupan yang layak, memeluk agama dan kepercayaan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Dengan demikian, dinamika perkembangan hak asasi manusia memiliki akar sejarah yang kuat di Indonesia karena berhimpitan dengan realitas konkret yang dialami bangsa Indonesia dalam menghadapi kolonialisme dan imperialisme. Adapun setelah kemerdekaan, pada awal kemerdekaan, hak asasi manusia sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam UUD 1945. Meskipun pelaksanaannya masih belum optimal, atas dasar hak berserikat dan berkumpul memberikan keleluasaan bagi pendirian partai-partai politik sebagaimana termuat dalam maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945. Akan tetapi terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan Indonesia dari presidensial menjadi parlementer berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945. Pada periode 1950 sampai 1959, dalam situasi demokrasi parlementer dan semangat demokrasi liberal, semakin tumbuh partai politik dengan beragam ideologi, kebebasan pers, pemilihan umum yang bebas, adil, dan demokratis. Pemikiran tentang HAM juga memiliki ruang yang lebar hingga muncul dalam perdebatan di konstituante usulan bahwa keberadaan HAM mendahului bab-bab UUD. Pada periode 1959 sampai 1966, atas dasar penolakan Soekarno terhadap demokrasi parlementer, sistem pemerintahan berubah menjadi sistem demokrasi terpimpin. Pada era ini terjadi pemasungan hak asasi sipil dan politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Periode 1966 sampai 1998 muncul gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Gagasan tersebut muncul dalam berbagai seminar tentang HAM yang dilaksanakan tahun 1967. Pada awal 1970-an sampai akhir 1980-an, persoalan HAM mengalami kemunduran. Terjadi penolakan terhadap HAM karena dianggap berasal dari Barat dan bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa Indonesia. Menjelang tahun 1990, muncul sikap akomodatif pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM, yaitu dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
berdasarkan Kepres nomor 50 tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Periode 1998 sampai sekarang. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orba yang berlawanan dengan kemajuan dan perlindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa amandemen Undang-Undang Dasar 1945, peninjauan TAP MPR, undang-undang, dan ketentuan perundang-undangan yang lain. MPR telah melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya dengan kewajiban negara berjumlah 16 ayat, hak warga negara 25 ayat, dan kewajiban warga negara 6 ayat. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM mencoba memilahkan hak dan kewajiban negara serta hak dan kewajiban warga negara dalam pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 61 tahun 1945. Dari hal tersebut diketahui bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada pasal yang berbicara khusus tentang hak negara. Namun apakah dalam kenyataan memang demikian? Tentu saja tidak. Meminjam teori keadilan Aristoteles, maka ada keadilan yang diistilahkannya sebagai keadilan legalis, yaitu keharusan warga negara untuk taat kepada negara. Keharusan taat itulah yang menjadi hak negara. Dalam kehidupan sehari-hari, keadilan legalis ini selalu mengiring setiap langkah warga negara, mulai dari kewajiban membayar IMB, listrik, PBB, memiliki SIM, pajak kendaraan bermotor, menaati aturan lalu lintas, dan lain sebagainya. Hubungan negara dan warga negara yang digolongkan menjadi 3 yaitu pluralis, marxis, dan sintesis. Negara dan warga negara sebenarnya merupakan satu keping mata uang bersisi 2. Negara tidak mungkin ada tanpa warga negara. Demikian pula tidak ada warga negara tanpa negara. Namun persoalannya tidak sekedar permasalahan ontologis keberadaan keduanya, namun hubungan yang lebih rasional, misalnya apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya warga negara yang melayani negara. Hal ini terlihat ketika pejabat akan mengunjungi suatu daerah, maka warga sibuk menyiapkan berbagai macam untuk melayaninya. 1. Pluralis. Kaum pluralis berpandangan bahwa negara itu bagaikan sebuah arena tempat berbagai golongan dalam masyarakat berlaga. Masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Pandangan pluralis persis sebagaimana dikatakan Hobbes dan John Locke, bahwa masyarakat itu mendahului negara, masyarakat yang menciptakan negara dan bukan sebaliknya, sehingga secara normatif negara harus tunduk kepada masyarakat. 2. Marxis. Teori Marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Dari pandangan ini sangat jelas perbedaannya dengan teori pluralis. Kalau teori pluralis melihat dominasi kekuasaan pada warga negara, sedangkan teori Marxis pada negara. Seorang tokoh Marxis dari Italia, Antonio Gramsci, yang memperkenalkan istilah hegemoni untuk menjelaskan bagaimana negara menjalankan penindasan tetapi tanpa menyebabkan perasaan tertindas. Bahkan negara dapat melakukan kontrol kepada masyarakat. Yang ketiga, sintesis. Pandangan yang menyatukan dua pandangan tersebut adalah teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens. Ia melihat ada kata kunci untuk dua teori di atas, yaitu struktur untuk teori Marxis dan agensi untuk pluralis.
Giddens berhasil mempertemukan kedua kata kunci tersebut. Ia berpandangan bahwa antara struktur dan agensi harus dipandang sebagai dualitas yang selalu berdialektik, saling mempengaruhi dan berlangsung terus-menerus. Tiga teori ini kalau digunakan untuk melihat hubungan negara dan warga negara dalam konteks hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka lebih dekat dengan teori strukturasi. Meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalam sosial praktisnya. Negara dan warga negara masing-masing memiliki hak dan kewajiban sesuai porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Contoh yang bisa menggambarkan situasi tersebut adalah kebijakan pemerintah untuk menaikkan bahan bakar minyak. Beberapa kali pemerintah menaikkan BBM karena alasan pertimbangan menyelamatkan APBN. Namun, pada kesempatan lain, atas desakan kuat dari masyarakat, akhirnya kenaikan BBM dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Alam, NIM F231200031. Saya akan membawakan materi tentang pelaksanaan hak dan kewajiban negara dan warga negara di negara Pancasila. Dalam pelaksanaannya, hak asasi manusia di Indonesia mengalami pasang surut. Wacana hak asasi manusia terus berkembang seiring dengan berkembangnya pelanggaran-pelanggaran HAM yang semakin meningkat, intensitas maupun ragamnya. Pelanggaran itu dilakukan oleh negara maupun warga negara, baik dalam negeri maupun luar negeri. Suatu hal tidak dapat dilaksanakan sebelum mengetahui benar apa yang hendak dilaksanakan. Untuk melaksanakannya diperlukan pedoman, dan agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan harapan, maka perlu ada institusi yang mengawal pelaksanaan tersebut. Dengan demikian, ada 3 hal yang penting dalam pelaksanaan hak dan kewajiban ini. Pertama, Pancasila perlu dimengerti secara tepat dan benar, baik dari pengertian sejarah, konsep, prinsip, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Tanpa mengerti hal mendasar ini, amat sulit Pancasila untuk diamalkan. Selain daripada itu, Pancasila akan cepat memudar, dan hal ini dilupakan kembali. Kekuatan akar pemahaman ini sangat penting untuk menopang batang ranting dan buah yang akan tumbuh di atasnya. Banyak hal yang terjadi ketika semangat untuk mengamalkan Pancasila sangat tinggi, namun tidak didasari pemahaman konsep dasar yang kuat. Bukan hanya memudar, tapi juga kehilangan arah seakan-akan sudah melaksanakan Pancasila, padahal yang dilaksanakan bukan Pancasila, bahkan bertentangan dengan Pancasila. Hal ini amat mudah dilihat dalam praktek perekonomian dan perpolitikan Indonesia saat ini, yang tanpa sadar sudah mengekor pada sistem kapitalis, neoliberalis, dan perpolitikan yang bernapaskan individu, bukan kolektivitas. Pedoman pelaksanaan semestinya kita tidak perlu mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Orde Baru yang berusaha membuat pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Pedoman ini sangat diperlukan agar negara dan warga negaranya mengerti apa yang mesti dilakukan, apa tujuannya, dan bagaimana strategi mencapai tujuan tersebut. Manakala tidak ada pedoman pelaksanaan, maka setiap orang berusaha membuat pedoman sendiri-sendiri, sehingga terjadi absurditas, kebingungan. Banyaknya kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan perlu dievaluasi untuk diperbaiki. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh kelemahan utama dalam pelaksanaan P4 adalah pedoman tersebut bersifat kaku, tertutup, dan doktriner. Hanya pemerintah yang berhak menerjemahkan dan menafsirkan Pancasila tersebut, sehingga
tidak ada ruang masyarakat untuk berdiskusi. Ketiga, perlunya lembaga yang bertugas mengawal pelaksanaan Pancasila. Lembaga ini bertugas memfasilitasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mensosialisasikan Pancasila tersebut. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban, ada 3 hal penting, yaitu perlu mengerti prinsip-prinsip dasar hak dan kewajiban negara dan kewarganegaraan. Terdapat pedoman pelaksanaannya dan ada lembaga yang mengawalnya. Pelaksanaan dan hak kewajiban negara dan warga negara dalam negara Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. A. Manusia adalah makhluk Tuhan yang Maha Esa yang berperan sebagai pengelola alam. B. Pancasila memandang bahwa hak asasi dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral, nilai budaya, dan kehidupan politik nasional. C. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan. D. Perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungannya. E. Bangsa Indonesia menyadari, mengetahui, menghargai, dan menjamin hak asasi manusia sebagai suatu kewajiban.